Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang fase kemunduran tiga kerajaan besar, di mana di sini sudah mulai masuk ya imperialisme dunia barat. Jadi negara-negara Islam sudah mulai dijajah oleh bangsa Barat gitu. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam pada khususnya. Nah, jadi justru mereka itu awal mulanya itu termotivasi oleh kemajuan-kemajuan umat Islam. Nah, itu yang menyebabkan mereka ingin menguasai negara-negara Islam gitu. Jadi semangat semangat motivasinya apa eh, maju itu karena dari melihat dari kemajuan umat Islam ketika itu, karena peralatan mereka lebih canggih dan lebih modern, jadi mereka lebih cepat untuk maju di berbagai bidang seperti perdagangan, ekonomi, industri perang dan teknologi militer gitu. Nah, jadi akhirnya mereka melakukan ekspedisi itu, ekspedisi ke apa? Ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai 19 di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Nah, jadi karena melakukan ekspedisi wilayah ke negara-negara Islam, jadi akhirnya ingin 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 menguasai negara-negara Islam gitu. Kok bisa semaju itu gitu. Nah, itu yang membuat mereka ingin menguasai negara Islam. Jadi misi politik yang dicanangkan oleh bangsa Barat ketika itu adalah divide et impera atau politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dan penguasa negara Islam yang lain. Nah, selain itu mereka juga melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Nah, ketiga motivasi ini yang disebut dengan God, Glory, Gospel. Jadi semboyannya mereka itu adalah God, di mana untuk mencari keuntungan, Glory untuk mencari semangat untuk mencari kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan Gospel semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Nah, ini awal mulanya itu dimotivasi oleh Spanyol dan Portugis. Itu awal mulanya. Nah, imperialisme bangsa Barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara Islam di Asia Tenggara dan anak benua India. Sedangkan di wilayah Timur Tengah masih di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani. Nah, nanti berhasil ditaklukkan setelah masa berikutnya. Tuh. Nah, jadi karena persenjataan yang lebih modern, jadi bangsa Eropa itu mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam gitu. Jadi akhirnya satu persatu dikuasai oleh bangsa Barat. Di sini dalam hal ini Eropa ya, bangsa-bangsa Eropa. Perancis menduduki Aljazair tahun 1830 dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia ditaklukkan Perancis pada tahun 1881, Mesir dijajah Inggris 1882, Sudan dijajah oleh Inggris tahun 1889, Maroko dijajah Prancis tahun 1911, Libya dijajah oleh Italia tahun 1911. Sementara itu wilayah Islam di Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan Barat. Nah, ini juga semua akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Barat dan dikuasai. Suriah, Lebanon juga dikuasai oleh Perancis, Palestina dan Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Kemudian Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah seperti Kaukasia, Samarkand dan Bukhara, dan kemudian Uzbekistan. Nah, hal tersebut merupakan imbas dari perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin antara Rusia dan Turki Utsmani. Nah, inilah yang menyebabkan Islam mengalami krisis
berkepanjangan. Ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah penuh perjuangan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa Barat. Nah, ini yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran, benar-benar mengalami mati suri. Kebudayaan umat Islam ketika itu sudah mati total atas penjajahan dari bangsa Barat itu, karena satu persatu loh udah dikuasai oleh bangsa Barat. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan umat Islam dijajah itu sebenarnya karena di sini ada mana ya? Nah, Syekh Amir Syakib Arselan ini mengungkap beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Jadi kenapa ketika itu umat Islam benar-benar mengalami mati suri dan mengalami kemunduran? Karena yang pertama, umat Islam itu sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan hadis, padahal itu adalah sumber pedoman hidup. Kemudian umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Jadi sebenarnya efek dan dampak dari runtuhnya Abbasiyah ini. Jadi salah satunya itu dampaknya adalah atau efeknya itu umat Islam menjadi terkotak-kotak gitu. Kan ketika Daulah Abbasiyah itu kan muncul beberapa ilmuwan atau tokoh mazhab ya. Muncul beberapa mazhab. Nah, jadi setelah Daulah Abbasiyah runtuh, jadi umat Islam ini menjadi terkotak-kotak gitu. Jadi ya ada yang mazhab ini, mazhab itu. Nah, itu yang menyebabkan umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Kemudian mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Kebanyakan umat Islam itu mementingkan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Kemudian yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Nah, itu keempat itu yang menjadikan alasan ya menurut Syekh Amir Syakib Arselan. Itu yang menyebabkan kenapa bangsa Islam mengalami kemunduran. Nah, nanti setelah mengalami masa kemunduran ya, setelah mengalami mati suri yang ya lumayan lama, menyebabkan mereka tidak bisa menyebar luaskan Islam lagi. Jadi benar-benar peradaban Islam benar-benar tidak bisa berkembang ketika itu karena sudah dijajah oleh bangsa Barat. Nah, akhirnya muncullah gerakan pembaruan Islam. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di bab selanjutnya ya. Tapi di sini nyerepet dikit lah dibahas sebentar. Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Jadi awal mulanya kenapa ada gerakan pembaruan Islam itu, umat Islam itu mendapat tekanan imperialisme Barat. Jadi karena mendapat tekanan dan rongrongan dari bangsa Barat itu justru yang membuat mereka berpikir, membuat mereka berpikir positif untuk maju gitu. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Nah, jadi dari sini nih mereka sudah mulai bersemangat untuk maju. Mereka introspeksi dirilah. Jadi yang salah itu di mananya gitu. Nah, akhirnya kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan. Di antara kelompok pembaru, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi.
Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Nah, jadi akhirnya mereka melakukan gerakan pembaruan gitu dengan melihat kemajuan-kemajuan bangsa barat gitu. Kita kenapa nggak bisa meniru gitu? Toh kita juga awalnya sebelum mereka maju kita sudah apa namanya, maju gitu. Kita sudah bangsa yang maju gitu. Karena akhirnya bangsa barat aja bisa, kita kenapa enggak? Nah, itu yang membuat yang mereka apa ya, akhirnya termotivasi gitu. Nah, akhirnya kelompok pembaruan ini mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad diperlukan supaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Nah, tokoh-tokoh ini nanti tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam yang akan kita bahas di bab selanjutnya gitu. Nah, jadi memang awal mulanya itu mereka termotivasi dari kemajuan bangsa Barat di bawah karena mendapatkan tekanan dan rongrongan dari imperialisme bangsa Barat yang menyebabkan akhirnya mereka termotivasi. Nah, akhirnya membuat sebuah gerakan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme, mendasar bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi memang gerakan modernisasi ini berorientasi pada nasionalisme. Kenapa? Karena sebenarnya umat Islam itu beragam gitu, terdiri dari berbagai macam budaya, terdiri dari macam ras gitu. Nah, gerakan gagasan nasionalisme ini yang menumbuhkan semangat umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Tahukah kamu, negara mayoritas muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia loh, yaitu pada tahun 17 Agustus 1945, diikuti oleh Syria, Jordania, dan Lebanon pada tahun 1946, kemudian Pakistan pada tahun 1947, dan Libya berhasil memerdekakan diri pada tahun 1951. Nah, ini di buku sudah ada ya. Mesir pada tahun 1952, meskipun sebenarnya sudah bebas dari Inggris dari tahun 1922 sih. Kemudian Sudan dan Maroko pada tahun 1956, Malaysia merdeka dari Inggris tahun 1957, Irak merdeka pada tahun 1958, sedangkan Aljazair pada tahun 1962, dan Brunei Darussalam tahun 1984. Negara-negara Islam yang dulunya berafiliasi dengan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan baru merasakan kemerdekaan pada tahun 1992. Nah, ini gagasan nasionalisme ini yang akhirnya membuat mereka semangat untuk jihad memerdekakan kemerdekaannya. Nah, ini nanti pokoknya bab selanjutnya kita bahas tokoh-tokoh yang mencanangkan gerakan pembaruan Islam. Oke, untuk hari ini cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.